Tugas dan tanggung jawab Kasat, atau Kepala Satuan Pengamanan, di PT Garda Power Mandiri. Kepala Satuan Pengamanan atau Kasat, wajib melaksanakan tugas sesuai dengan uraian sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di seluruh area yang meliputi keamanan terhadap personil, keamanan atas kegiatan kerja dan keamanan aset fisik. 2. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan SOP dan atau IK yang ditetapkan. 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan manajemen unit kerja, baik pihak internal dan eksternal lain yang terkait pelaksanaan tugas-tugas pengamanan. 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengamanan yang dilakukan anggotanya dan kegiatan pelaksanaan pengamanan secara umum. 5. Melakukan pembinaan dan pelatihan serta meningkatkan kedisiplinan seluruh anggota satuan pengamanan yang dipimpin. 6. Memberikan masukan kepada manajemen unit terkait kegiatan keamanan dan pengamanan secara berkala dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, demi terciptanya suasana aman, nyaman, tentram dan dinamis di lingkungan kerja. 7. Mengorganisir dan mengendalikan seluruh anggota satuan pengamanan melalui komandan regu masing-masing. 8. Memberikan laporan berkala, harian, mingguan, bulanan, kepada manajemen mengenai pelaksanaan tugas-tugas pengamanan, pembinaan personel, pengawasan dan pengendalian anggota security. 9. Melakukan evaluasi kinerja seluruh personil satuan pengamanan, kesiapan peralatan, serta kinerja operasional pengamanan, secara menyeluruh sesuai informasi dan data yang tersedia. 10. Memberikan masukan, saran kepada manajemen unit kerja, dalam rangka mengembangkan sistem pengamanan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 11. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada komandan regu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun tugas khusus. 12. Sebagai jembatan informasi dan instruksi yang datang dari manajemen unit kerja kepada seluruh anggota satuan pengamanan. 13. Melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan wilayah, Polsek, Polres, Koramil, dan tokoh masyarakat sekitar dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama di bidang pengamanan wilayah. 14. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas usulan susunan jadwal juga satuan pengamanan unit kerja. 15. Mengambil langkah-langkah awal dalam mengatasi masalah yang terjadi di lapangan, serta melaporkan kepada manajemen unit, apabila permasalahan sudah bisa diatasi dan atau ada hal-hal yang tidak dapat diatasi untuk mendapat petunjuk pelaksanaan tugas selanjutnya. 16. Melakukan investigasi, memproses dan membuat berita acara pemeriksaan bila terjadi tindak pidana atau kejahatan lain serta melaporkan kepada manajemen unit kerja. 17. Memberikan teguran dan tindakan administratif kepada anggota satuan pengamanan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahannya dan dilaporkan kepada manajemen unit. 18. Melakukan monitoring kesiapan atribut seragam satuan pengamanan serta pemenuhan hak dan kewajiban anggota satuan pengamanan. 19. Menyediakan jasa tenaga kerja pengamanan sesuai kontrak dengan pemberi kerja. 20. Melakukan pengawasan tugas-tugas pengamanan di tempat pemberi kerja dan kelengkapan perorangan, KTA, seragam dinas PDH, dan PDL, serta kelengkapan lainnya. 21. Melakukan tindak lanjut terhadap komplain dari pemberi kerja atas kinerja pelayanan petugas satuan pengamanan di area tugasnya dan selanjutnya melaporkan ke kantor pusat. 22. Mengkoordinir fungsi administrasi tenaga kerja pengamanan di area pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya dan mendukung fungsi administrasi pada koordinator wilayah yang terkait dengan kepentingan tugas pada areanya. 23. Memproses penagihan kepada pemberi kerja dengan menyiapkan dokumen seperti berita acara, kwitansi, daftar hadir, serah terima pekerjaan, pemeriksaan mutu, dan faktur pajak atau e-faktur. 24. Mengurus pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan seluruh tenaga kerja di wilayahnya dan mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan. 25. Mengurus administrasi keuangan yang meliputi perencanaan kebutuhan biaya operasional yang diperlukan dan mengajukan ke kantor pusat serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang diketahui oleh koordinator wilayah setempat. 26. Mengurusi dan mengusulkan fasilitas kerja antara lain, pakaian dinas, sepatu, borgol, tongkat, topi dan kelengkapan lainnya yang terkait. 27. Melakukan proses awal terhadap pelanggaran disiplin yang diduga melakukan pelanggaran disiplin oleh anggota satuan pengamanan di wilayah kerjanya. 28. Mengkoordinir laporan absensi untuk dasar pembayaran gaji tenaga kerja di wilayah kerjanya.
29. Wajib mengisi daftar hadir yang disediakan apabila fingerprint belum tersedia atau melakukan absensi pada fingerprint yang disediakan pada saat masuk dan selesai bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 30. Wajib mematuhi peraturan K3 sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja. 31. Wajib menjaga dan memelihara aset dan fasilitas kerja milik pihak pertama. 32. Wajib menjaga sikap sopan dan ramah dalam menjalankan tugas, sesuai dengan kode etik satuan pengamanan. 33. Wajib menandatangani fakta integritas perusahaan, mematuhi, dan bersedia diberikan sanksi apabila melakukan pelanggaran sesuai yang telah dinyatakan dalam fakta integritas. 34. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajemen pemberi kerja dan pihak pertama. Demikian tugas dan tanggung jawab Kasat atau Kepala Satuan Pengamanan di PT Garda Power Mandiri. Mohon untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan konsisten. Terima kasih.